Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah, nomor PP 2001031039. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan makalah tentang realitas akhlak remaja Islam saat ini dan solusi untuk memperbaikinya. Berikut adalah outline-nya, ada pendahuluan, pembahasan, penutup ataupun kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini atau pada outline pendahuluan ini terdapat latar belakang untuk yang pertama. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia. Akhlak bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Nabi SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Kata menyempurnakan ini menunjukkan bahwa akhlak adalah tujuan puncak yang harus dicapai oleh seorang muslim. Tentunya agar menjadi manusia yang relatif mendekati nilai-nilai ideal Islam. Pentingnya akhlak juga disinggung dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Bila melihat generasi penerus kita saat ini, kita merasa prihatin. Hasil survei menyebutkan sebagian remaja ternyata banyak yang kehilangan nilai moral, etika, dan akhlak. Mereka makin lepas dari kendali agamanya dan semakin jauh dari ajaran agamanya. Salah dalam pergaulan dan kehilangan sopan santun terhadap orang tua serta guru pendidikannya. Hal ini adalah potret kehidupan remaja masa kini. Bagaimana pemuda-pemudi ini akhlaknya menjadi lebih baik dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang kokoh di atas fondasi iman. Mengingat upaya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik generasi penerus bangsa, maka hasilnya adalah mewujudkan terbentuknya akhlakul karimah. Ilmu pengetahuan saja tidak cukup untuk meningkatkan itu jika tidak didukung oleh akhlak yang baik. Remaja adalah anak-anak muda penerus bangsa, anak muda yang menentukan baik buruknya masa depan bangsa dan negara. Yang namanya remaja di zaman sekarang banyak sekali kelakuan mereka yang jauh dari agama, jauh dari moral yang baik. Sebagian anak remaja di zaman sekarang lebih suka nongkrong di mall, nongkrong di kafe daripada mereka duduk di masjid, di majelis-majelis ilmu, majelis taklim, kebanyakan di tempat yang kurang-kurang baik gitu. Outline yang kedua yaitu rumusan masalah. Untuk presentasi kali ini saya hanya membatasi rumusan masalah menjadi dua, yaitu yang pertama apa saja bentuk perilaku remaja Islam pada masa sekarang. Ini dalam konteks perilaku yang kurang baik tadi. Yang kedua ada bagaimana cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan perilaku remaja Islam yang kurang baik. Outline yang ketiga, pada outline pertama ini yang bagian ketiga ada tujuan. Tujuan dari pembuatan makalah ini atau presentasi ini ya pertama sebagai pemenuh tugas agama Islam. Yang kedua untuk mengetahui apa saja bentuk realita perilaku remaja Islam pada masa sekarang. Ya, tentunya juga dalam konteks perilaku yang kurang baik. Yang ketiga adalah untuk mengetahui solusi dari masalah terkait perilaku remaja yang kurang baik. Selanjutnya pembahasan. Pada bagian pembahasan ini pertama ada realitas akhlak remaja Islam saat ini. Sebagian besar remaja Islam pada saat ini memiliki akhlak yang kurang baik. Pengaruh utama akibat dari rusaknya akhlak remaja atau kurang baiknya akhlak remaja ini adalah orang tua. Karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak. Dalam mendidik anak, orang tua harus halus dan sabar serta mengutamakan pendidikan akhlak terlebih dahulu daripada ilmu. Karena sudah jelas jika kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu, sebagaimana hadis dari Usamah bin Syura' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa." Hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sementara itu, faktor lainnya adalah yang pertama pandangan intelektual yang berubah. Maksudnya di sini banyak dari kaum muda atau remaja Islam zaman sekarang menganggap bahwa pendidikan agama, belajar agama di masjid, belajar agama di majelis taklim itu adalah suatu hal yang kolot dan tidak penting bagi mereka dikarenakan mereka banyak berkata atau berguyon, masa muda kita masih panjang begitu. Yang kedua adalah industri beserta produknya. Maksudnya di sini adalah pengaruh dari luar, baik itu dalam dunia industri perfilman, permusik-musikan, apa karena itu namanya, dan hal-hal dari budaya barat yang dapat merusak ya, iman serta akhlak dari generasi Islam ini. Yang ketiga adalah orientasi demokrasi dan praktiknya. Ini jelas bahwa negara kita ini demokrasi, maka kebanyakan dari remaja Islam kita menganggap bahwa demokrasi ini kita bebas untuk melakukan apa saja dikarenakan kita memiliki hak di atasnya. Begitulah
untuk penjelasan dari orientasi demokrasi dan praktiknya ini. Untuk akhlak remaja yang kurang baik itu, di sini saya membaginya menjadi 5. Yang pertama, menjawab perkataan orang tua ketika ia sedang memarahi kita. Ini merupakan atau banyak disebut oleh orang anak durhaka. Jadi, hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya jika Allah, dan janganlah kamu berkata kepadanya, untuk bagian yang ini. Dan yang kedua, menganggap bahwa belajar agama tidak perlu di masa muda. Ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Tafshish berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir, yaitu yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datangnya kematian. Ini menandakan bahwa yang pertama, faktor lainnya dari yang pertama tadi, yaitu adanya pemikiran yang berubah. Ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi ini, dikarenakan pada waktu muda inilah kita dapat mencari ilmu sebanyak-banyaknya, beramal berdasarkan ilmu yang kita cari tersebut. Dan sebagaimana kata pepatah, pepatah Minang, yaitu ketek teraja-raja kadang tak bawa gaek tak tahu balai. Maka oleh sebab itu, jika kita terbiasa ketika muda melakukan hal-hal yang buruk, maka ditakutkan pada akhir hayat kita akan ditutup dengan perilaku buruk tersebut atau perkataan buruk kita tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang mendekati perbuatan zina, bahkan sampai berbuat zina. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Sebagaimana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah jalan-jalan yang buruk. Yang keempat adalah mabuk-mabukan dan berjudi, dan ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Yang kelima, menjadikan orang kafir sebagai role model dalam kehidupannya. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan dari remaja kita remaja Islam saat sekarang ini. Banyak dari kaum remaja kita, pemuda-pemudi Islam zaman sekarang, mengidolakan orang-orang Korea, orang-orang kafir yang entah berantah dari mana mereka berasal, hanya karena ketenaran dan segala macam. Mereka menjadikan mereka sebagai role model dalam kehidupannya, baik dari segi pakaian, gaya rambut, cara bertutur kata, dan sebagainya. Hal ini jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Selanjutnya, solusi untuk memperbaiki itu semua adalah, yang pertama ada solusi khusus atau solusi utama, yaitu untuk laki-laki, jadikanlah Nabi Muhammad SAW suri teladan atau role model pertama di setiap aktivitas kehidupan kita. Sedangkan bagi perempuan, suri teladannya adalah atau role modelnya adalah Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabat lainnya. Yang kedua, solusi umum, yaitu yang pertama adanya pengawasan dari orang tua, yang kedua pemberian nasihat dengan cara yang baik atau mau'izah hasanah, yang ketiga adalah mempelajari ilmu agama yang benar dan dari sumber-sumber yang benar, yang keempat adalah mengamalkan setiap ilmu yang didapat walaupun sekecil apapun, yang kelima berupaya untuk memahami setiap adab dalam kehidupan, baik antara teman, lawan jenis, orang tua, dosen, dan lain sebagainya. Terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Pengaruh utama akibat dari rusaknya akhlak remaja adalah jelas orang tua, karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak. Generasi sekarang hidup di alam yang serba berubah, perubahan yang cepat merupakan gejala terpenting yang sudah dikenal masyarakat sejak dahulu. Kemudian muncul dugaan bahwa dalam waktu dekat perubahan akan mengalami kelambanan. Namun kenyataannya sekarang perubahan itu sudah tampak sangat jelas, luas, dan menyeluruh. Perubahan itu terjadi karena sejumlah faktor lain,
seperti yang telah kita sebutkan tadi, dan realitanya pengaruh dan faktor ini terwujud dalam bentuk akhlak yang rusak atau kurang baik di kalangan remaja Islam saat ini. Untuk mengatasi hal ini ada solusi khusus atau solusi utamanya adalah untuk laki-laki. Jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai role model dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sedangkan bagi perempuan, suri tauladan kalian adalah atau role model kalian adalah Aisyah radhiyallahu taala anha bersama para sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan solusi umumnya adalah adanya pengawasan dari orang tua, pemberian nasihat dengan cara yang baik atau mau'izah hasanah, mempelajari ilmu agama yang benar dari sumber-sumber yang benar, mengamalkan setiap ilmu yang didapat walau sekecil apapun, berupaya untuk memahami setiap adab dalam kehidupan, baik antara teman-teman, lawan jenis, orang tua, dosen, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.